udah jalan nih, udah menang nih, udah berhasil nih, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Transformasi mungkin saya ibaratkan kayak kenapa transformasi di perusahaan gagal? Kenapa perubahan yang kita pengen lakukan di perusahaan tidak berhasil? Kenapa terhambat? Kenapa ada yang ganggu? Kenapa ada yang nggak setuju? Kenapa nggak jalan? Kenapa bahkan misalnya jalan pun nggak bertahan lama? Jadi capek banget gitu, pengen merubah, pengen melakukan perbaikan, pengen transformasi, entah dari tradisional ke digital, mungkin dari birokrasi yang rumit sekali menjadi seamless, entah dari orang yang awalnya nggak produktif jadi produktif, yang nggak disiplin jadi disiplin, entah yang dari mungkin kita marketingnya offline ke online, apapun itu transformasi. Kenapa banyak sekali yang gagal di banyak sekali perusahaan? Tahun 95 Kotter merumuskan sebuah cara atau kayak dia membedah kenapa transformasi itu gagal. 96 Harvard Business Review membahas dan seterusnya, itu populer banget dipakai sampai sekarang. Kemudian di tahun 2014 atau 18 tahun kemudian dia memperbaiki konsep itu, gimana biar bisa kayak atau dibalik, gimana biar transformasi itu berhasil. Jadi polanya masih mirip, tapi ada beberapa perbaikan yang menurut saya sangat relevan di teorinya Kotter, bapak manajemen dunia juga. Dia dianggap sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh dalam konteks manajemen dan leadership. Sekarang kita bahas gimana biar transformasi itu bisa berhasil. Yang pertama, dan ini menurut saya ini yang paling penting, kita harus sebagai leader bisa create a sense of urgency. Jadi banyak transformasi itu gagal karena tim karyawan di kantor, siapapun bagian berkepentingan segala macam merasa bahwa ini nggak harus sekarang perubahannya, nggak ada urgensinya untuk melakukan perubahan sekarang, nggak ada sense of crisisnya, nggak ada kalimatnya manfaatnya apa sih kalau kita berubah, atau ruginya apa sih kalau nggak berubah, itu nggak pada kerasa. Jadi tugas pertama kalau mau transformasi perusahaan adalah bikin yang namanya sense of urgency atau krisis, dimana kayak ini harus sekarang, ini harus hari ini, kalau nggak hari ini nggak akan jadi, kalau nggak hari ini kita bakal game over, bakar kapal gitu, apapun judulnya, tapi itu bikin semua orang akan fokusnya ke satu titik dan semua mau berubah, bergerak untuk yang lebih baik. Kenapa? Karena ini memang krisis. Seperti kalau ada gedung kebakaran, nggak ada diskusi rapat, lagi sibuk, nggak sempet dan seterusnya, semua orang akan berusaha untuk memadamkan api di gedung itu. Itu kayak konsep sense of urgency di sini. Jadi banyak transformasi gagal karena karyawan semua nggak dapet rasanya kenapa harus berubah. Bukankah kita sedang baik-baik saja, zona nyaman, zona aman, tenang, damai, sejahtera. Jadi kita perlu bikin nge-create gitu di kepala semua orang di kantor bahwa ini tuh harus sekarang, minggu depan belum tentu masih bisa gitu. Atau misalnya kita ada perizinan yang mau ini maksimal bulan ini, karena bulan depan mau masuk moratorium lagi 3 tahun. Jadi kalau bulan ini kita nggak dapet izin, kita nggak akan bisa beroperasi sampai 3 tahun ke depan. Itu semua orang bisa kayak ninggalin, atau bukan ninggalin ya, bisa fokusin untuk menangin ini, bikin ini berhasil. Jadi poin pertama, create a sense of urgency. Poin nomor 2 adalah build a guiding coalition. Coalition itu konsepnya adalah ada nggak sih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang pertama yang mau dukung visi kita dalam konteks transformasi ini. Siapa yang mau jadi supporter kita, jadi tim yang mau dukung kita melakukan perubahan ini penting banget. Kalau ini nggak ada, kita kayak bakal capek sendirian, ngerasa nggak ada yang dengerin, ngerasa nggak ada yang peduli, ngerasa nggak ada yang ngerasa perlu berubah. Jadi beberapa orang pertama ini jadi key point untuk membuat ide transformasi tadi menjadi lebih kokoh. Dan sebaiknya orang-orang pertama ini mereka berasal dari berbagai divisi, departemen, dan juga level hierarki. Jangan misalnya Anda direktur, terus direktur semua 5 orang, itu nggak akan efektif dibanding Anda kayak direkturnya ada 3, manajernya 3, divisi IT-nya 1, divisi operation 1, digabung, itu akan nanti di poin berikutnya teman-teman akan memahami kenapa itu penting. Jadi mulai cari siapa sih yang bisa kita yakinkan satu orang. Jadi kalau kita karyawan 100 orang, jangan mikirin satu-satunya, semangat bicara depan semua orang, jangan dulu. Jadi bikin satu orang sepakat, orang kedua dukung, orang ketiga setuju, orang keempat support, orang kelima semangat gitu. Jadi ada orang-orang yang siap mendukung transformasi ini di perusahaan.
Jadi kita nggak sendirian, idenya mulai didukung, mulai makin solid, mulai makin kuat, masuklah ke step nomor 3. Apa step nomor 3? Kita perlu form a strategic vision and initiative. Nah, di sini kita ngomong, bisa nggak sih kita bikin visi yang strategik, artinya memang sesuatu yang bisa diwujudkan. Dan ada namanya inisiatif. Inisiatif itu adalah strategic inisiatif di mana kita ngomongin coordinated activities. Apa maksudnya? Jadi kalau kita ngomong, oh kita mau ke bulan, good, semangat, visinya bagus. Tapi sekarang ngapain? Kita bingung gitu kan. Tapi kalau JF Kennedy atau misalnya Elon Musk, kita mau ke Mars. Oke, sekarang kita roketnya. Oke, sekarang kamu kerjain bahan bakarnya. Oh, kamu sekarang pikirin roket yang bisa dipakai lagi dan seterusnya. Itu kayak ada inisiatifnya yang itu terlalu wow juga sih contohnya. Yang bisa dieksekusi dengan cepat dan juga bagus. Itu bikin visi kita akan jadi kayak, oh ini tercapai, oh berikutnya tercapai lagi, berikutnya tercapai lagi. Itu akan makin deket ke realita. Jadi itu poin nomor 3, mulai kita susun. Kenapa ini penting? Karena you can appeal to people with data and facts alone. Jadi kita nggak bisa kayak bikin orang kayak semangat atau senang sama kita hanya dengan data atau fakta saja. Kita juga harus mikirin bahwa mereka juga punya perasaan. Kalau kita bisa kasih greater meaning gitu, kayak maksud yang lebih wow, lebih pas apa, atau greater purpose, tujuan yang lebih mulia untuk usaha mereka gitu, atau amazing things are possible. Jadi kayak ini gabungin kepala dan hati, digabungin, kenapa ini urgent, oh karena visinya ini, kenapa harus sekarang, kenapa harus saat ini juga, kenapa harus hari ini gitu. Itu jadi kayak orang nyambung untuk bergerak itu lebih gampang. Jadi yang namanya great strategic vision itu bikin apa? Bikin orang termotivasi untuk take action. Kemudian kayak orang bisa kayak paham apa yang harus dilakukan sekarang. Terus apa? Di sini juga kayak bikin orang jadi paham. Ya kalau nggak mereka akan pusing, struggle to get activity behind them. Jadi kayak udah semangat tapi bingung harus ngapain. Jadi strategic vision itu ya yuk mulai, dan itu bikin orang makin paham bahwa visinya itu makin dekat dengan realita yang menang, realita yang berhasil dan seterusnya. Poin nomor 4, ada 8 poin teman-teman. Poin nomor 4 adalah enlist a volunteer army. Nah, ketika kita udah punya 5-8 orang pertama, gamenya adalah gimana semua visi strategik tadi, semua urgency tadi bisa bikin lebih banyak orang lagi yang angkat tangan bilang saya siap bantu, saya siap support, dan seterusnya. Itu volunteer. Bedakan dengan kasih tugas, kasih perintah, kasih SPK, itu mereka ngerjain karena harus. Tapi kalau di sini adalah karena mereka pengen untuk kontribusi. Semakin banyak orang yang pengen untuk kontribusi, kemungkinan besar transformasi ini akan semakin berhasil. Jadi untuk bangun volunteer army atau pasukan volunteer ini, kita harus ngasih orang peluang untuk bisa partisipasi dan kayak kesempatan mereka untuk saya ikut gitu, kayak mereka nunjuk diri mereka sendiri untuk join gitu. Karena kalau kita kayak kamu harus ikut, itu beda banget nanti. Itu nanti ada poin-poin berikutnya. Ini have to sama want to. Kita pengen orang-orang yang pengen join ke movement ini. Nah, ada peribahasa don't boil the ocean. Jangan ngerebus lautan gitu. Capek kalau di Indonesia mungkin jangan garemin lautan, ya ada gunanya. Banyak orang berpikir kalau misalnya karyawan Anda 100 orang, itu kalau mau melakukan perubahan transformasi itu butuh minimal 50% plus 1 gitu. Jadi artinya kalau belum 51 orang ini belum oke. Ternyata enggak. Yang disebut coalition tadi atau sekarang tambahin volunteer army tadi cuma butuh sekitar 15% cukup. Hasil risetnya gitu. Jadi kalau kita punya 100 orang, ada 15% atau 15 orang dari beberapa divisi atau hierarki, itu kayak udah cukup untuk bikin momentum perubahan. Mereka nanti akan kayak, karena kita recognize effortnya, mereka juga akan ada progress, itu akan ngerekrut orang di sekitarnya lagi. Anggaplah 15 orang masing-masing bisa rekrut 2 orang gitu ya. Akhirnya nanti jadi 45 orang. Itu kayak terjadi secara natural. Tapi yang kita harus pastikan coalition awal tadi dan juga volunteer army yang beneran pengen bantu. Itu lebih enak. Kalau enggak kita akan capek banget jelasin, nerangin, dongengin, maksain apa dan seterusnya untuk mereka berubah. Sekarang masuk ke step nomor 5. Apa step nomor 5? Setelah itu semua terjadi. Step nomor 5 adalah enable action by removing barriers. Jadi banyak orang sibuk dengan cara baru, gimana caranya, goal baru, caranya dan seterusnya. Padahal salah satu cara terpenting ketika pengen mencapai tujuan transformasi adalah pelajari kenapa selama ini transformasi itu gagal.
nggak dilakuin, atau kalau udah dilakuin nggak sampai tuntas, atau kalaupun sudah dilakuin sampai selesai nggak bertahan lama. Cari tahu alasannya. Game kita adalah ngilangin itu dulu, ngilangin itu lagi, ngilangin itu dulu, ngilangin itu lagi. Kalau enggak, kita bakal balik lagi ke masalah yang plus minus sama. Contoh, mungkin teman-teman pengen transformasi teknologi, ternyata butuh duit 5 miliar, habis itu berhenti aja karena dengan 5 miliar. Bisa nggak kita pecah-pecah? Misalnya, oke, 1 juta pertama ini buat transformasi teknologi ke tim packing, operasional gudang. Oh, 1 juta lagi untuk beli mesin ini, untuk bagian produksi gitu. Jadi kayak hal-hal itu bisa terjadi karena kita udah pernah bilang bahwa, oh karena dulu dengar 5 miliar nggak jadi, kalau sekarang dengarnya 50 juta, 1 juta, ya mungkin kita lebih oke. Dan 1 juta, 200 juta pertama itu taruhnya ke tempat yang langsung bikin ada hasilnya atau balik modal dan seterusnya, sehingga kita makin pede, makin senang untuk ngelakuin perubahan. Atau sama ini mau berubah di satu ini misalnya, tapi ternyata karena ada orang ini yang selalu nggak setuju, dia selalu menggagalkan rencana gitu. Apa perlu orangnya dihilangin dulu, pindah tugaskan, suruh liburan 3 bulan dulu, apapun itu pikirin, jangan sampai nanti ketabrak tembok yang sama kita tuh udah tahu ada tembok. Mungkin nggak perlu dihancurin juga temboknya, bisa jadi kita tinggal belok lewat sampingnya, atau mungkin kita tambahin pintu di temboknya, jadi kita bisa buka pintunya, temboknya masih ada, cuma komprominya dengan pintu masih bisa lewat. Jadi enable action by removing barrier. Sekarang poin nomor 6 apa? Kalau yang nonton video ini anggaplah 100 orang atau 1000 orang misalnya. Dari 1000 orang teman-teman yang nonton ini, berapa orang yang finisher maraton, lari maraton sampai finish sampai dapat medali? Bisa jadi jumlahnya sangat sedikit. Begitupun di kantor, di perusahaan, dimanapun di lingkungan kita. Kalau kita ngomongin visi kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, berapa orang yang kuat untuk dengan visi misi yang sejauh itu? Orang-orang butuh namanya kemenangan-kemenangan kecil, kemenangan-kemenangan yang waktunya pendek, dan terus menerus. Kemenangan itu molekul daripada hasil. Mereka harus kita kumpulin, kita kategorikan, kemudian komunikasikan secepatnya dan seseringnya. Kenapa? Karena ini bikin kayak kita bisa nge-track progress kita dan energize tim kita yang tadi volunteer untuk melakukan perubahan lagi. A win is anything, big or small, itu kayak bikin kita maju ke peluang yang sedang kita kejar tadi. Tapi kalau kita mau ngomongin, wah jangka panjang terus, itu nggak semua orang kuat. Jadi gamenya pecah-pecah goal Anda tadi menjadi kemenangan kecil dan selalu kayak dirayain, sehingga semua orang tahu, oh ini makin dekat ke realita kemenangan, makin dekat ke goal, makin progresnya kerasa dan seterusnya. Itu bikin orang senang. Good, itu poin nomor 6. Sekarang kita masuk ke poin nomor 7, sustain acceleration. Jadi udah jalan nih, udah menang nih, udah berhasil nih, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Transformasi mungkin saya ibaratkan kayak ada truk mogok gitu ya. Jadi truk gede banget harus kita dorong. Itu awal banget dorong tuh berat banget, tapi ketika dia udah jalan, rodanya udah gliding, itu makin lama makin ringan. Tapi sekalinya kita ngerasa tadi udah ringan, terus kita berhenti, itu truknya berhenti lagi, dorong lagi dari awal, berat banget lagi. Nah ini Kotter juga jelasin kayak gitu. Ketika ini udah jalan, misalnya naik mobil udah digas, kita udah jalan, itu kayak gampang bagi kita ngerasa kayak oh udah cukup gitu. Kita berhenti dulu, gasnya dilepas, atau mungkin kita mulai nginjak rem, ngerayain dulu, pesta dulu dan seterusnya. Menariknya nanti ketika kita udah berhenti, itu untuk ngegas lagi jauh lebih berat lagi yang kedua kalinya. Jadi game di sini ketika kita lagi kenceng, lagi jalan, justru gasnya dikencengin lagi biar makin cepat kemenangannya. Tentu kita harus kayak memahami tentang stamina dan fitness level atau kayak kesehatan mental atau energi orang-orang di kantor. Jadi gamenya kalau saya lebih kayak ya udah ini 10 orang ini anggaplah udah capek banget, ke estafetin ke 15 orang berikutnya. Tuh, nanti ketika dia udah mau jalan yang 10 ini udah ready lagi, tapi jangan sampai berhenti. Poinnya adalah jangan sampai berhenti. If urgency drops sufficiently and momentum is lost, pushing compliancy away a second time can be much more difficult than it was the first. Itu kata John Kotter. Jadi kalau urgensinya atau mendesaknya itu turun, momentumnya akan hilang. Dan kalau kita mau dorong lagi yang kedua kalinya, itu bakal jauh lebih sulit dibanding yang pertama. Jadi kata kunci di sini adalah jangan sampai sense of urgency-nya hilang. Walaupun kita udah menang, terus ciptain urgency lagi biar jalan terus. Sekarang yang terakhir adalah institute change. Apa itu
Jadi biar bisa mastiin bahwa perilaku baru ini menjadi kayak sesuatu yang bisa diulang untuk sampai jangka panjang, kita perlu mendefinisikan dan mengkomunikasikan ke seluruh pihak terkait bahwa ini ada korelasi yang sangat nyata, hubungan sangat nyata antara perilaku kita yang baru dengan kesuksesan kita. Itu kita buat jadi habit, bahkan kalau perlu jadi peraturan, jadi SOP, sampai akhirnya jadi culture. Dan jangan kasih kendor ketika ada orang yang mau balik ke kebiasaan lama. Jadi itu harus jadi bagian baru dari cara baru kita bekerja, akhirnya jadi peraturan baru mungkin atau culture baru, sehingga manajemen dan leadership tadi udah ketemu menjadi sebuah hal yang tidak perlu kita mengulang hal yang sama. Contoh lah, kalau teman-teman pengen timnya disiplin, waduh beberapa break dan seterusnya, bulan ini disiplin, tapi kalau kita lupa poin nomor 8, bisa jadi 3 bulan lagi disiplinnya bakal hilang lagi. Dan sekali lagi kita bakal lebih capek lagi untuk tim lebih disiplin lagi. Itu adalah 8 cara untuk kita bisa mentransformasi, melakukan perubahan di perusahaan. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah create a sense of urgency. Yang kedua adalah build a guiding coalition. Yang ketiga adalah form a strategic vision and initiative. Yang keempat adalah enlist a volunteer army. Yang kelima adalah enable action by removing barriers. Yang keenam, generate short-term wins. Yang ketujuh, sustain acceleration. Yang kedelapan, institute change. Jadi ada 8 poin. Silahkan dilakukan. Dimulai dari yang pertama, bikin sense of urgency. Ciptain krisis di kantor agar semua orang bergerak. Thank you.